Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah kelangkaan dan biaya peluang. Yang pertama adalah kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Istilah ekonomi dari kelangkaan adalah scarcity. Jadi kalau ada kata scarcity, kalian jangan bingung ya. Itu artinya adalah kelangkaan. Kelangkaan adalah tidak cukupnya sumber daya atau alat pemenuh kebutuhan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan faktor utama penyebab kelangkaan adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara alat untuk memenuhi kebutuhan manusia terbatas. Sekali lagi, kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara alat pemenuh kebutuhan manusia itu terbatas. Ini faktor utama penyebab kelangkaan. Kalian ingat-ingat ya, faktor utama. Lalu ada faktor-faktor yang lain juga yang mempengaruhi kelangkaan, yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama misalnya perbedaan letak geografis. Daerah dataran tinggi, pegunungan dengan dataran rendah memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Kemudian kemampuan produksi yang rendah. Yang keempat, perkembangan teknologi yang lambat. Kemudian yang kelima, terjadinya bencana alam. Nah, kadang bencana alam kita sering melihat berita ya, bencana alam mengakibatkan beberapa barang menjadi langka. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah menyusun skala prioritas. Apa sih skala prioritas itu? Yaitu daftar kebutuhan mana yang perlu didahulukan pengadaannya karena dirasa lebih mendesak. Kemudian yang kedua, menggunakan alat pengganti pemenuhan kebutuhan. Ya, ini dalam contoh di sini ketika minyak tanah langka diganti dengan arang, kayu bakar atau gas ya. Tapi sekarang minyak tanah pun sudah tidak digunakan, jarang digunakan untuk sebagai bahan bakar ya. Kemudian yang ketiga, melakukan penghematan dalam menggunakan sumber daya yang termasuk langka atau terbatas. Kemudian yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia, skillnya, kemampuannya dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan. Agar apa? Agar dapat memproduksi barang misalnya dengan efisien, dengan lebih baik lagi. Kemudian kita ke biaya peluang. Ya, biaya peluang ini istilah ekonominya adalah opportunity cost. Apa sih biaya peluang itu? Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi biaya peluang disebut juga biaya implisit dan kesempatan yang hilang. Contohnya di sini sahabat kalian baca, jika pemerintah menjadikan taman kota menjadi jalan raya, biaya tanah yang dikeluarkan untuk membangun jalan raya mungkin terlihat murah. Akan tetapi, biaya peluang membangun jalan raya di atas taman kota akan menjadi mahal ketika masyarakat semakin sulit untuk menikmati keindahan taman atau melepas lelah di taman tersebut. Jadi, seandainya pemerintah itu pada akhirnya membangun jalan raya di atas taman kota, maka masyarakat akan kehilangan kesempatan untuk berkumpul di taman kota itu, untuk melihat keindahan taman atau untuk melepas penat atau lelah di taman kota itu. Jadi biaya peluangnya adalah masyarakat tidak dapat berkumpul di taman kota lagi. Masyarakat tidak dapat melepas lelah di taman tersebut. Bagaimana? Mas sudah paham atau masih bingung? Ya, ini ilustrasinya ya.
suatu waktu kalian dihadapkan pada pilihan antara belajar, main game, atau nge-mall. Nah, sesuatu yang kalian pilih ini akan mengorbankan yang lainnya. Misalnya ketika kalian nge-mall, kalian mengorbankan main game dan belajar. Misalnya kalau kalian main game, kalian akan mengorbankan belajar dan nge-mall. Nah, tapi harapan saya kalian pilih yang belajar ya. Kemudian ini adalah contoh perhitungan biaya peluang. Ya, kita masuk langsung ke contoh supaya kalian tidak bingung. Jadi di sebelah kiri layar ini adalah tabel ya, kemudian di sebelah kanannya ini narasinya ya. Saya bacakan. Sebagai lulusan terbaik dari sebuah perguruan tinggi terkemuka, Aldi mendapat 5 tawaran pekerjaan. Dari 5 tawaran tersebut, tinggal 2 tawaran yang menarik hati Aldi. Pertama, tawaran bekerja di Jakarta dengan gaji 6 juta rupiah per bulan. Dan satu lagi, tawaran bekerja di Tangerang dengan gaji 7 juta rupiah per bulan. Setelah meminta pertimbangan orang tua dan teman, Aldi memutuskan memilih bekerja di Jakarta dengan gaji 6 juta per bulan. Pilihan Aldi untuk bekerja di Jakarta telah menghilangkan peluang terbaiknya untuk bekerja di Tangerang dengan gaji 7 juta rupiah per bulan. Karena opportunity cost, karena biaya peluang selalu diukur dari nilai peluang terbaik yang dikorbankan atau yang tidak dipilih, maka besarnya biaya peluang yang ditanggung Aldi karena memilih bekerja di Jakarta adalah sebesar Rp 7 juta per bulan. Jadi 7 juta per bulan ini adalah yang dikorbankan oleh Aldi yang dia tidak memilihnya, yaitu bekerja di Tangerang. Bagaimana? Sudah paham? Atau masih bingung? Masih bingung? Baik, kita ke contoh berikutnya ya. Ani memutuskan kuliah daripada langsung bekerja. Kemudian terdapat data biaya kuliah di perguruan tinggi, uang semester, kos, praktikum dan sebagainya sebesar 10 juta rupiah. Jika Ani itu bekerja, sebenarnya dia akan mendapatkan gaji 13 juta. Nah, perlu digarisbawahi di sini ya. Menghitung biaya peluang bukan hanya menghitung biaya yang akan dikeluarkan jika Ani kuliah. Jadi tidak hanya 10 juta ya. Tetapi juga biaya yang disayangkan. Maksudnya adalah sebenarnya kan Ani itu bisa mendapat 13 juta, tapi dia tidak memilih itu. Nah, kenapa? Karena Ani tidak memilih bekerja. Maka menghitung biaya peluangnya adalah biaya kuliah ditambah biaya karena Ani tidak bekerja, yaitu 10 juta rupiah ditambah 13 juta rupiah, yaitu 23 juta rupiah. Jadi opportunity cost-nya, biaya peluangnya adalah 23 juta rupiah. Paham ya sampai sini? Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang ke ciri khas biaya peluang. Perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan lain-lain. Memiliki banyak kemungkinan penggunaan. Pengambilan keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi individu. Ini ciri khas biaya peluang ya. Baik, terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like ya. Karena subscribe dan like adalah suatu hal yang gratis, yaitu channel Anjar Guru Pembelajar. Dan juga kalian bunyikan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi jika ada video yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.